nyaman. Salawat dan salam terupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang besok mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di surat Al-A'la. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idha salla. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Kita kemarin sudah menceritakan kisah turunnya wahyu ini, dan kita juga sudah bahas yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Kita sampaikan bahwa di sini Iqra, bacalah, tapi nggak disebut apa yang dibaca, berarti menunjukkan bahwa membaca itu sifatnya umum, bisa pada sesuatu yang tersurat ataupun sesuatu yang tersirat, sesuatu yang nampak atau sesuatu yang tidak nampak.
Nah, itu kita diperintahkan untuk membaca. Ayat ini adalah pertama kali ayat turun menunjukkan bahwa kita ini menyembah, mengimani Allah Subhanahu wa taala harus dengan dasar ilmu. Karenanya ayat pertama turun itu bukan u'bud, sembahlah, bukan amin, berimanlah, bukan apa lagi, i'taqid, yakinilah. Tapi yang pertama turun adalah iqra, baca. Baca ini adalah merupakan bagian dari belajar, sehingga ayat pertama turun adalah tentang belajar. Maka maknanya kita ini harus banyak belajar, karena Allah tidak mau disembah dan diimani dengan tanpa ilmu. Itu karenanya dalam surat Al-Fatihah kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa al-maghdub? Al-maghdub itu kata Ibnu Katsir adalah orang Yahudi dan orang-orang yang mengamalkan amalan mereka. Kenapa mereka Yahudi dimaghdub, dimarahi atau dimurkai? Karena mereka alima alima walam ya'mal bihi. Karena mereka tahu tapi nggak dikerjakan. Orang Yahudi ilmunya ada tapi nggak mengamalkan. Maka marah Allah Subhanahu wa taala. Tahu tapi ngelanggar. Sementara wal-dhalim itu adalah Nasrani atau Nasara. Kenapa mereka dhalim, sesat? Karena mereka amilah bila ilma. Mereka beramal tanpa ilmu, jadinya sesat. Maka umat Muhammadiyah ketika kasih adalah umat wasatah. Mereka adalah amilah alimah. Mereka orang Islam itu adalah beramal berdasarkan ilmu. Sehingga kita tidak masuk kategori maghdub, kita juga masuk kategori dhalim. Itu karenanya ayat pertama yang turun adalah iqra, baca. Alladzi khalaq, dengan nama Allah yang menciptakan. Di ayat 1 belum disebutkan khalaq apa nih, menciptakan apa nih. Maka di ayat kedua disebutkan khalaqal insana min 'alaqin. Dia Allah Subhanahu wa taala khalaqa, telah menciptakan al-insana, manusia, min, dari 'alaqin, sesuatu yang menggantung, alaq. Maka disebutnya alaq karena dia nempel dan menggantung di dinding rahim. Nah, berupa segumpal darah. Itu disebut dengan alaq. Kita sampaikan dalam Al-Quran untuk menjelaskan penciptaan itu ada beberapa kata. Ada menggunakan khalaqa, ada menggunakan ja'ala, ada menggunakan fatara, ada menggunakan bada'a dalam Al-Quran. Qadirus samawati wal ard, badi'us samawati wal ard, khaliqus samawati wal ard, khalaqas samawati wal ard, ja'ala. Dia ada ja'ala, ada khalaqa, ada fatara, ada bada'a. Di mana perbedaannya? Sebagian ulama mengatakan kalau ja'ala itu biasanya lebih ke tujuan. Untuk apa dia diciptakan? Tujuannya, maka pakainya ja'ala. Misalnya Allah berbicara kepada para malaikat tentang tujuan penciptaan Nabi Adam. Maka dalam surat Al-Baqarah itu Allah katakan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, bukan khaliqun tapi ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan, menciptakan di bumi itu khalifah. Siapa yang dimaksud? Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah ciptakan manusia tujuannya adalah sebagai khalifah. Maka di situ pakainya bukan khalaqa, pakai ja'ala, ja'ilun fil ardi khalifah. Berbeda dengan surat Al-Hijr atau surat Sad misalnya, Allah katakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat. Itu pakainya khalaqa, khaliqun basyaran, bukan ja'ilun. Itu beda. Jadi kalau ja'ala lebih ke tujuan,
Huwa alladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Dialah Allah yang telah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, lalu menetapkan manazil, garis peredaran yang orbitnya. Untuk apa? Agar kalian mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, kalender. Berarti apa tujuannya diciptakan matahari dan bulan? Supaya manusia mengenal kalender. Berarti kan tujuan tuh. Maka di situ pakainya ja'ala, bukan khalaqa. Sementara khalaqa itu lebih ke bahannya. Jadi Allah menciptakan sesuatu, bahannya apa nih, bahan bakunya? Terbuat dari apa nih? Nah itu pakainya khalaqa biasanya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Berarti proses penciptaannya, bukan tujuan untuk apa diciptakan. Pakainya khalaqa. Kayak penciptaan manusia diciptakan dari tanah liat, pemika, dan seterusnya, itu pakai khalaqa biasanya. Yang ketiga, faqara, fatirus samawati wal ardh. Apa arti faqara diciptakan? Apa bedanya? Kalau faqara ini lebih menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwa Allah bisa menciptakan sesuatu tanpa contoh. Kalau manusia bisa bikin sesuatu bisa, tapi harus pakai contoh. Kita mau jahit baju saja baju, nanti kita bawa bahan tukang jahit, ditanya sama orangnya, mau model yang bagaimana Pak? Dia nyontoh kan, model yang begini, begini, oke. Dia mencontoh. Cukur aja cukur, kita datang tukang cukur, langsung kita tunjuk, model begini Bang, model begini Bang. Karena dia butuh contoh. Kalau nggak ada contoh, manusia nggak bisa membuat sesuatu. Kita bisa bikin media, ini segala macam, harus ada contohnya. Kalau dulu, kalau ada pengantin muda baru menikah, dia belum pada banyak bisa masak, biasanya perempuannya. Itu nanya ke orang tuanya. Dia mau masak sayur sop, tanya ke orang tuanya. Mau masak konro, tanya ke orang tuanya. Mau masak apa lagi? Sop iga, buntut, sayur asem. Kalau air putih sih enggak ya, masak air telepon. Tapi itu dulu, zaman sekarang sudah zaman digital, sudah serba online, udah nggak perlu nanya lagi orang tua, tinggal googling aja, searching YouTube ada, juga ada dia tinggal awal, dia masak sambil lihat, cek, tambah lagi, tambah lagi, sampai akhirnya HP-nya jatuh masuk ke kuali, masak juga sih. Saking manusia mau membuat sesuatu butuh contoh. Allah bisa menciptakan segala sesuatu tanpa contoh. Dan gak ada yang mirip, gak ada yang maksudnya gak ada yang sama. Manusia itu wajah kita kan isinya cuma kening, alis, bulu mata dua, kanan kiri, hidung, mulut, dagu, gigi, udah itu aja isinya. Berapa miliar, berapa triliun manusia, gak ada satu yang sama persis, gak ada. Bahkan kembar identik pun beda. Itu luar biasa. Itu menunjukkan fakir, kemahakuasaan Allah dalam proses penciptaan. Yang keempat, yang terakhir, bada'ah. Ada sebagian mengatakan bada'ah dengan maqara sama, tapi sebagian lagi mengatakan bada'ah lebih dahsyat lagi, bahwa Allah bisa menciptakan segala sesuatu selain tanpa contoh, juga tanpa bahan baku. Dahsyat lagi. Ada orang bisa bikin kue, dia nggak nyontoh, dia nggak belajar, dia udah bisa bikin sendiri aja kreasi. Gitu. Tapi dari bagaimanapun butuh bahan dasarnya. Di situ ada tepung terigu, di situ mungkin ada telur, di situ ada ragi segala macam. Butuh bahan dasarnya. Kita bikin apa? Bikin meja, harus ada kayu. Bikin baju mesti ada bahannya. Bikin makanan mesti ada bahan-bahannya. Itu kita bikin sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan segala sesuatu tanpa bahan dasar. Langsung kata Allah, kun fayakun, tanpa bahan dasar. Bahkan tanpa proses. Kalau Allah mau, kun fayakun. Masya Allah. Nah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara pakai salaqah. Karena dia pakai salaqah, berarti Allah sedang menciptakan proses penciptaan kita, bukan tujuan penciptaan manusia. Kalau mau ngomongin tujuan manusia diciptakan supaya apa sih? Itu biasanya pakainya jalan. Tapi kalau pakai salaqah, itu pakainya
berarti menunjukkan tentang proses. Meskipun ada beberapa ayat misalnya khalaqa tapi ketujuan ada, tapi secara umum enggak. Kayak misalnya surat Az-Zariyat ayat 6 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Nah, di situ tujuan pencipta manusia itu beribadah, tapi pakainya khalaq. Ada. Tapi secara umum khalaq itu berbicara proses. Jadi kata Allah, Allah yang telah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Di ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tapi nggak disebutkan di situ menciptakan apa. Pokoknya menciptakan segala sesuatu. Maka sifatnya umum. Kata Allah, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kulla syai', segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah memberikan kadarnya. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah itu ada ukurannya, baik fisiknya maupun umurnya. Kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dengan perhitungannya sangat cermat. Kalau kita perhatikan proses kehidupan manusia, dia sel ovum membuahi sel sperma membuahi sel ovum, lalu terjadilah pembuahan sel, lalu berbelah menjadi 4, menjadi 8, 12, terus lama-lama ada satu bagian yang menjorok keluar jadi kepala, nanti ada jadi tangan, jadi kaki. Dia harus bergerak sampai pada titik dia berhenti. Setelah itu keluar lagi jari panjang, kaki juga begitu. Dan itu diperintahkan oleh Allah itu berhenti pada titik tertentu. Bayangkan Pak, kalau ini nggak berhenti nih, tangan kita dipanjang terus, coba lihat. Hidung nih kalau nggak berhenti nih, jadi Pinocchio tidak. Cuma 2 yang nggak berhenti, yaitu rambut, bulu-bulu, dan kuku, itu aja. Makanya kita dipotong kuku, cukur rambut, bulu ketiak. Yang lain nggak perlu, sudah berhenti segitu. Insya Allah. Ini pasti sudah ada ukurannya, kadang otomatis dia akan bisa stop, dia akan ada saat stop. Begitu juga pertumbuhan. Dan anak-anak nambah tinggi besar. Tapi ada saat di usia tertentu udah berhenti, dia nggak nambah lagi. Udah nggak nambah tinggi. Paling kalau nambah kita ke samping atau ke depan. Jadi gendut, bergembrot, oke. Tapi naik pertumbuhan enggak. Justru malah kalau semakin lama, semakin panjang umurnya, kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalq. Nunakkis itu di antara makna nunakkis pakai kok dan sad. Naqs itu artinya nuqsan, kami kurangi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi secara khalq, fisik. Secara fisik. Makanya orang kalau semakin tua, itu dia semakin tinggi atau semakin pendek? Makin menyusut. Makin peon, makin keriput, makin pendek. Dulu tinggi, lama pendek, menyusut. Gitu. Daya ingat juga begitu, lama-lama berkurang. Daya penglihatan juga lama-lama berkurang. Pendengaran juga berkurang. Bukan nambah semakin aja pendengarannya, semakin berkurang. Makanya kadang kita ngomong sama orang tua, bukannya kita teriak bentak, tapi pendengaran dia sudah mulai berkurang. Jadi ngomong agak kencang. Udah makan. Ya selain kita ngomongnya kencang, pakai gerakan juga gitu. Nah, apa? Makan. Dan ini semua itu Allah tetapkan batasan yang akurat. Insya Allah kita kalau perhatikan penciptaan terkagum-kagum ya. Makanya banyak orang beriman hanya ngeliatin makhluk saja dia sudah beriman. Itu mangga, kita lihat mangga dari pohon begitu terus selama keluar bunga, lama-lama jadi mangga. Terus mangga macam-macam tuh, ada yang manis, ada yang manis, ada yang manis ini. Macam-macam, siapa yang gulain di mana mangga? Terus ukurannya kok bisa dari titik satu ukuran tertentu berhenti, tinggal dia makan. Nggak terus menggelembung, nggak berhenti, dia ukuran tertentu. Siapa tuh yang menggerakkan itu? Kalau sampai bergerak sampai sedemikian, kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini
Faqaddarahu taqdira. Allah kasih batasan. Cakung dia dari kecil itu besar, tapi benar-benar berhenti udah segitu doang. Kalau gede segede masjid, repot kita. Masing-masing udah ada ukuran takarannya. Makanya sekarang ada manusia yang takut nggak kebagian, akhirnya jadi serakah kesana kemari. Dia meragukan takdir Allah ini. Allah ciptakan kita itu sudah dikasih jatahnya, udah Allah ukur, udah Allah takar itu. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Tapi kalau masih takut, kadang-kadang manusia akhirnya serakah. Kenapa? Takut nanti gak cukup. Padahal Allah sudah ciptakan manusia, Allah berikan kadarnya masih cukup karena sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat pertama itu tidak disebutkan objeknya, menunjukkan bahwa Allah memang menciptakan segala sesuatu. Sementara di ayat kedua disebut objeknya. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Menciptakan apa? Semua hal. Di ayat 2, khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sebelumnya umum, masuk ke taksis pengkhususan. Yang diciptakan Allah apakah manusia doang? Enggak. Jin Allah juga menciptakan, malaikat Allah juga yang menciptakan, surga neraka Allah yang menciptakan, langit, bumi, jagat raya semua Allah juga yang menciptakan. Lalu kenapa di sini disebut hanya manusia? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dari masuk ke khas pengkhususan, maka di situ ada namanya taksis pengkhususan. Kenapa manusia disebut dari sekian banyak makhluk? Menunjukkan manusia adalah makhluk yang mulia dan terhormat dibanding makhluk yang lainnya. Manusia ini adalah makhluk yang sangat mulia. Allah yang memuliakan manusia. Dalam surat Al-Isra ayat 70 kata Allah, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam itu semua manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami angkut mereka fil barri di daratan, wal bahri dan juga lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami anugerahkan kepada mereka semua yang baik-baik untuk bisa mereka konsumsi, bisa mereka manfaatkan, bisa mereka makan. Wa faddalnahum, dan kami muliakan mereka manusia itu ala katsirin, dari sekian banyak iman, dari apa yang khalaqna telah kami ciptakan tafdilah, beberapa derajat. Insyaallah. Jadi kata Allah telah ciptakan manusia, Allah ciptakan jagat raya semua ini, tapi manusia ini dimuliakan dari makhluk yang lain. Maka kita adalah makhluk yang paling mulia nih dibandingkan yang lain. Kita lihat matahari kokoh, bagus, luar biasa. Untuk apa nih? Ini sebagai bagian fasilitas kelengkapan untuk manusia bisa hidup di bumi. Allah ciptakan gunung yang begitu besar menjulang untuk kita. Allah ciptakan langit, awan, geluduk, petir, hujan, semua itu adalah merupakan prasarana untuk hadirnya manusia di bumi. Insyaallah. Jadi kita ini sudah dimuliakan oleh Allah dengan begitu luar biasa, maka mestinya malu ya kalau kita tidak memuliakan diri kita sendiri. Jadi ada orang yang menghinakan dirinya dengan hormat, dikemis, menjadi manusia yang hina, jadi pencuri, zina dan seterusnya. Dia manusia yang mulia, makhluk yang mulia, dia merendahkan dirinya sendiri. Kita ini makhluk yang mulia dibandingkan hewan semua. Manusia paling makhluk paling mulia. Kita sampaikan di surat At-Tin waktu itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dalam ahsan, sebaik-baik bentuk. Apa maknanya? Di antara maknanya, kata para tafsir, manusia satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang berjalan itu tegak berdiri. Yang lain, kambing bawa, kucing bawa, ayam juga bawa, semuanya tatapannya ke bawah, merendah. Manusia satu-satunya makhluk diciptakan berdiri. Bahkan monyet, kerak, punya mirip dengan manusia, mereka kalau jalan hanya begitu, runduk. Cuma manusia yang dimuliakan sedemikian. Bahkan kalau kita baca kemarin tafsir di surat Al-Fil itu, kata Rasulullah SAW kepada Ka'bah, ma'azamah wa ma'azamah hurmat, betapa agungnya engkau wahai Ka'bah
betapa mulianya, betapa tingginya kemuliaan wahai Ka'bah. Tapi walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, tapi demi zat Muhammad yang berada dalam genggaman tangannya, la hurmatul mukmin a'zamu minki, kehormatan orang beriman wahai Ka'bah lebih tinggi dibandingkan kemuliaan. Jadi kehormatan orang beriman di mata Allah lebih mulia daripada Ka'bah. Makanya kata Rasulullah SAW, hancurnya Ka'bah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan binasanya manusia. Jadi lebih ringan hancurnya Ka'bah dibandingkan mati terbunuhnya satu orang beriman. Ahwan, lebih ringan kata Rasulullah SAW. Saking apa? Saking mulia manusia. Memang manusia kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sekian banyak makhluk. Kita diberi akal, kita diberikan kemampuan, kecerdasan. Lautan yang sedemikian luas itu oleh Allah dibikin tunduk. Hamalna fil barri wal bahr. Lautan itu bisa dikuasai oleh manusia. Padahal manusia fisiknya kecil, tapi dia bisa bikin perahu, dia bisa bikin kapal pesiar yang besar. Itu semua kata Allah yang menundukkan lautan itu untuk manusia, bukan karena manusianya hebat. Makanya kalau ada manusia sesumbar, sombong, habis. Kayak Titanic itu kan, Titanic begitu selesai, yang bikin kan sesumbar. Bahkan Tuhan pun nggak bisa membuat seperti kami buat, atau apa istilahnya kita mengatakan. Saking mereka sombongnya dengan Titanic, akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menghancurkan Titanic apa? Cuman sebongkah batu dari gunung es doang. Es, batu es yang nabrak sedikit, hancur. Belum selesai perjalanan, selesai. Jepang, mereka sesumbar bikin gedung elastis. Jadi ya, kita selama ini capek kalau udah ada gempa hancur terus gedung bangunan kita. Maka dia bikin gedung elastis. Kalau goyang, goyang. Jadi nggak hancur tuh. Kalau goyang, ikut goyang gedung itu sangat elastis, sehingga nggak hancur. Kata mereka, sekarang gempa tidak akan bisa memporak-porandakan bangunan. Allah kasih skala, ini naikin. Sebelumnya misalnya skalanya 7, 8, masih 13, habis goyang. Menunjukkan apa? Kita hebat itu bukan karena manusia yang hebat, tapi karena Allah tundukkan. Wasakharna lahu, kami tundukkan untuk manusia itu daratan, lautan, udara, semuanya untuk berkhidmat kepada manusia. Saking betapa Allah memuliakan manusia. Ketika manusia banyak yang sombong, banyak yang menghinakan, merendahkan dirinya. Padahal manusia begitu dimuliakan oleh Allah. Kita ini bahkan penyebutannya, kalau kambing, kucing mati, dia ada kambing mati tuh, ada kucing mati. Tapi kalau manusia, kita bilangnya nggak mati, meskipun bahasa Arabnya mati, tapi kita bilangnya meninggal, berpulang rahmatullah. Untuk apa? Menunjukkan penghormatan. Innalillah, fulan bin fulan telah meninggal, fulan bin fulan telah pulang rahmatullah. Kan yang diumumin di masjid bisa diumumin telah meninggal, fulan bin fulan telah mati atau telah mati, fulan bin fulan nggak ada, tidak bisa. Pasti diumumkannya sudah meninggal dengan bahasanya halus, menunjukkan manusia berbeda dengan binatang. Kalau kambing, kucing mati, mana kucing saya mati, mana ikan yang mahal mati, mana burung yang harganya ratusan juta mati. Ada burung saya meninggal, ada mati, masih lagi. Kucing saya meninggal, masih mati, masih lagi. Tapi kalau manusia meninggal, saking dihormati. Bahkan ada hadisnya. Manusia itu kalau sudah dikubur, itu orang nggak boleh menginjak kuburannya, nggak boleh duduk di atas kuburannya, nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, dia duduk di atas bara api, lalu bara apinya patuh dan wasallahu membakar bajunya, lalu tembus kena kulitnya. Itu khairun lahu min an yajlisa ala qabri, dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Dia duduk di bara api sampai kebakar, itu mendingan dia lakukan itu daripada dia duduk di atas kuburan. Kenapa begini? Kenapa Rasul katakan sampai sedemikian? Mendingan duduk di atas bara api daripada duduk di atas kuburan. Kata Syekh Nawawi atau kata Imam Nawawi, karena ini menunjukkan bentuk penghormatan
kepada manusia. Manusia ketika hidup mesti kita hormati dan muliakan, sudah mati pun tetap kita hormati dan muliakan. Kuburannya jangan diinjak, kuburannya jangan dilangkahin, kuburannya jangan didudukin. Saking mulianya manusia. Maka kalau ada manusia yang ngeluh, Allah tega sama saya, tega gimana? Orang kita sudah dimuliakan dari sekian banyak makhluk, kita sudah dimuliakan oleh Allah. Padahal proses penciptaannya lebih sulit bikin langit daripada manusia. Atau antum asyaddu khalqan anis-samaa banaha. Menurut kalian atau langit yang lebih sulit menciptakannya? Kata Allah. Lebih sulit langit, tapi langit ada untuk keberlangsungan kehidupan kita manusia. Jadi langit ada karena kita. Sudah sedemikian kita orang bilang. Tapi banyak manusia yang menganggap Allah merendahkan dan menghinakannya. Baik. Lalu kata Allah, khalaqal insan. Siapa yang dimaksud dengan insan? Kata Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, yang dimaksud dengan al-insan adalah anak dan keturunan Nabi Adam, berarti semua manusia. Bukan hanya Nabi Adam, tapi semua keturunannya. Disebut al-insan itu tunggal, tapi maknanya plural, banyak karena ada alif lam. Kata para ulama ahli bahasa, alif lam kalau masuk ke jenis maka namanya istighraq. Apa istighraq? Mencakup keseluruhan. Sehingga terjemahannya semua. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan semua manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Tapi semua di situ pakai Ibnu Jauzi kecuali Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam tidak diciptakan dari anak. Dari apa dia diciptakan? Min tin, min salsalin kal-fakhar, min turab, dari tanah liat, dari tanah tembikar yang dibakar itu yang warna hitam, dari turab, dari pasir atau debu. Nah itu Nabi Adam alaihissalam, bukan dari anak segumpal darah. Maka kata Ibnu Jauzi berarti al-insan di sini adalah Bani Adam keturunannya, termasuk kita. Apa itu anak? Anak itu secara bahasa artinya sesuatu yang menggantung, ya? Sesuatu yang menempel. Anak. Ada hadis kata Rasulullah SAW, besok hari kiamat ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar atau ayun. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang qalbunya mu'allaq, orang itu digantung. Orang yang qalbunya digantung di masjid. Ini bahasa kiasan. Bukan berarti jantung kita, qalbu kita digantung kesibukan. Maknanya kemanapun dia pergi selalu ada rindu yang tertinggal dengan masjid. Betah lama-lama ke masjid. Dia kata hujan, dia kata angin, dia kata panas, dia datang ke masjid. Ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Qalbunya itu seperti digantung di masjid. Kemanapun dia pergi, dia akan balik lagi ke masjid. Kemanapun dia pergi, dia akan mampir ke masjid. Itu makna mu'allaqun bil masajid. Tapi datang ke masjid untuk sholat. Karena ada orang juga pulang kampung beberapa masjid dia mampir dilewati, tapi bukan sholat, tempat kencing. Mampir ke masjid tempat kencing, buang air, habis itu makan, istirahat, lanjut lagi. Kagak sholat, ada juga yang begitu. Kali ini enggak, maksudnya ke masjid adalah sholat. Disebut bid'ah. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i dalam tafsirnya Adwaul Bayan. Disebut bid'ah dari segumpal darah, bukan min nutfah, air mani. Karena sebenarnya manusia di surat Al-Insan, inna khalaqal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari air mani yang terpancar. Tapi di sini disebutnya min alaq, bukan min nutfah. Padahal mestinya kan min nutfah. Kita dibuat dari saripati air mani. Tapi kenapa disebutnya min alaq? Pertama kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i, karena air mani itu tidak mesti jadi manusia.
boleh jadi keguguran, boleh jadi tidak terjadi pembuahan sel. Suami istri menikah sekian tahun tapi kan dapat anak, bisa jadi karena mandul, salah satunya atau keduanya, dua-duanya mandul ya, jadi anak padahal dia punya sel sperma. Atau misalnya laki-lakinya sehat, perempuannya yang mandul, jadi anak. Atau sebaliknya perempuannya yang sehat, laki-lakinya yang mandul, jadi anak. Bahkan ada yang dua-duanya sehat tapi nggak jadi anak. Suaminya cek dokter nggak ada masalah, istrinya cek dokter nggak ada masalah, tapi udah 8 tahun menikah nggak juga dapat anak keturunan. Misalnya ada, jadi salah seorang guru kami nikah sudah 8 tahun tapi nggak dapat keturunan. Dua-duanya cek dokter, yang perempuannya sehat, yang laki-laki juga sehat, tidak masalah. Sampai pada Allah akhirnya mereka pisah, bercerai. Talak 3 mungkin, cerai, habis itu nikah lagi. Yang laki-laki nikah dengan orang lain, yang nikah dengan orang lain. Pada Allah nikah itu dengan pasangan yang punya problem yang sama. Jadi ada dua pasangan, sepasang 8 tahun menikah belum dapat keturunan. Ada pasangan lain menikah sekian tahun belum dapat keturunan. Yang ini cerai. Lalu yang ini laki-laki itu menikahi perempuannya gitu, laki-laki itu menikahi perempuannya gitu. Setahun mereka nikah, dua-duanya dapat keturunan. Kok bisa begitu? Ya bisa. Kalau Allah mau, Allah jadikan. Kalau tidak, Allah mau, kita jadi. Maka itu kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i, kenapa tidak disebut dengan nutfah? Karena tidak mesti nutfah itu jadi anak. Tapi kalau sudah embrio min alam, itu insya Allah jadi anak. Kalau dia mati, artinya sudah keguguran, dihukumi jadi menjadi manusia. Tapi kalau sperma belum dikubur, buang aja pulang. Tapi kalau bayi 5 bulan usaha keguguran, meninggal, nah ini sudah dianggap punya nyawa, dikuburkan dia dikubur, sudah dikuburkan, bukan dibuang begitu saja. Tapi berbeda dengan air mandi dibuang aja, nggak perlu dikali kuburan. Kubur apa Pak? Air mandi bisa ada, buang aja gitu ya. Nah ini punya kaitan dengan sabab nuzulnya surat Al-Alaq ini, yaitu dengan wahyu. Sama seperti ini yang benar tidak berarti jadi risalah kenabian. Kita sampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dapat wahyu surat Al-Alaq itu di Gua Hira, itu yang pertama adalah awal ma budi'a bihi wahyu. Proses pertama Rasul dapat wahyu itu adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi Rasul itu benar. Itu prolog sebelum dapat wahyu. Tapi apakah semua mimpi benar pasti jadi wahyu? Tidak juga. Banyak raja-raja mimpinya benar, tapi bukan wahyu. Misalnya raja di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, dia bermimpi. Apa mimpinya? Melihat 7 tangkai gandum yang kering, ada 7 tangkai gandum yang basah, yang subur, yang berisi. Kalau dia lihat ada 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Apa ini mimpi ini? Mimpi benar atau sekedar buat tidur? Kata para penggawa kerajaan, qalu Allahu a'lam. Mereka mengatakan itu cuma bukan tidur wahai raja. Tidak usah dipikirin, itu bukan mimpi yang benar. Kata raja, ini datang setiap malam dengan mimpi yang sama. Saya yakin ini ada pertanda khusus, ini mimpi yang benar. Maka kemudian salah seorang yang pernah hidup sama-sama satu sel dengan Nabi Yusuf cerita, di penjara itu ada anak muda bisa menampilkan mimpi. Saya tanya dia, ya raja, mungkin dia bisa menampilkan. Apa ditanyakan Nabi Yusuf? Ditampilkan oleh Nabi Yusuf bahwa akan ada masa 7 tahun masa panen berlimpah hasil bumi. Lalu setelah itu akan ada masa paceklik 7 tahun, itu kering di mana-mana, nggak ada hasil panen. Ini mimpi yang benar dan betul terjadi kejadian. Siapa yang mimpi raja? Apakah mimpi benar itu jadi wahyu? Enggak. Apalagi Fir'aun bermimpi bahwa singgasananya dihancurkan oleh anak kecil dari keturunan Bani Israil. Maka kata para penggawanya,
itu tandanya kerajaan dan kekuasaan ini akan habis dan sirna gara-gara anak muda keturunan Bani Israil. Itulah kemudian Fir'aun perintahkan kepada bala tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki. Tapi selang-seling ya, tidak setiap tahun. Jadi ada istilahnya kalau sekarang mungkin ganjil genap lah ya. Bayi-bayi yang lahir di tahun ganjil bunuh, tapi yang lahir tahun genap jangan. Enggak, karena yang tahun genap itu tidak jadi pemimpin yang akan menggunakan kekuasaannya. Makanya Nabi Musa alaihissalam kalau ibunya dihanyutkan ke Sungai Nil karena lahir di tahun pertamanya, tahun ganjil yang dimana waktu itu sudah dibantai, dibunuh. Tapi ada Harun, Nabi Harun itu nggak dikanyutkan. Di mana dia tinggal bersama dengan ibunya? Kok bisa Nabi Harun laki-laki yang dibunuh dan dibantai? Karena dia lahir di tahunnya berbeda. Nah ini mimpi Fir'aun benar apa enggak? Benar mimpinya. Apakah jadi wahyu? Enggak. Jadi tidak selamanya mimpi benar itu adalah wahyu. Atau mungkin bapak-bapak ada mimpi, mimpinya jadi kenyataan. Banyak. Mimpi apa misalnya? Kemarin saya mimpi namun ikan banyak sekali Ustaz. Banyak ikan sampai sebo sampai berkarung-karung ikan semua Ustaz. Itu apa maknanya? Pak, insya Allah bapak dapat rezeki. Pak, yang mencari Ustaz. Ya, mudah-mudahan berlimpah. Ternyata besok benar Ustaz, masya Allah benar Ustaz. Saya dapat rezeki berlimpah. Nah, bagilah kita sempat beberapa menit. Apakah bapak ini jadi nabi? Enggak. Dia mimpinya benar, tapi bukan berarti jadi nabi. Atau bahkan kalau kita baca tafsir surat Az-Zumar ya, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menggenggam jiwa manusia ketika sudah mati dan yang masih hidup ketika tidur. Kata Imam Qurtubi berdasarkan ayat ini berarti sangat memungkinkan orang yang sudah mati itu ketemu dengan orang yang masih hidup lewat mimpi. Banyak. Jadi bisa saja orang tua kita, keluarga kita sudah meninggal tuh, dia pengen kasih pesan sesuatu, dia pengen nyampaikan sesuatu. Gimana caranya? Dia mau kepada Allah, ya Allah, saya menyampaikan sesuatu kepada suami saya, kepada istri saya, kepada anak saya, kepada keluarga saya. Itu apa? Saya menyampaikan ya Allah. Maka dipertemukan dalam mimpi, kasih tahu. Ada orang tua di kampung, dia di kampung, mimpi anaknya kenapa-napa. Mau sudah balik. Tapi ada saudaranya di Jakarta nggak tahu itu dari kamu dia coba cek coba saudara gimana gini akhirnya ditelusuri ke sana balik ternyata udah meninggal. Nah si anak yang meninggal ini itu lewat ruhnya minta kepada Allah diizinkan untuk kasih tahu kepada ibunya di kampung. Masya Allah bisa gitu bisa. Bahkan kalau kita baca hadis ya ketika perang Yamamah itu ya perang Yamamah yang saya katakan perang Yamamah ada sahabat Zaid siapa namanya berdoa Allah itu meninggal terbunuh di dalam pertempuran itu pakai baju besi terbunuh meninggal syahid. Lalu ada orang yang iseng dia kan meninggal nih punya baju besi kemana? Dia ambil baju besi itu diambil, disimpan sama orang itu taruh di tenda. Orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli kan orang udah meninggal ya sudah gitu. Tapi ada yang sempet-sempetnya nyolong dalam baju besi. Maka yang meninggal ini yang baju besi diambil lewat mimpi dia datang kepada kawannya yang masih hidup. Dikasih tahu, bro, ini bukan cuma mimpi ya, ini beneran. Besok kalau kita bangun, kasih tahu sama Khalid bin Walid, kasih tahu sama Khalid, baju besi saya dicolong sama si Fulan yang tendanya dicolong. Terus bangun dia, ini mimpi apa benarnya? Benar mimpi ya? Tidak, kepada Khalid. Khalid saya mimpi, tapi dalam mimpi kayaknya enak banget. Apa mimpinya? Gini. Ya sudah kita cek. Begitu dicek benar ada baju besinya diambil di sana. Nah ini diriwayatkan dalam Sunan Tirmidzi dan beliau menghasilkan riwayat ini. Kalau kita baca kitab Ar-Ruhnya yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah banyak sekali orang-orang saleh, orang-orang baik itu mereka bisa bermimpi lewat mimpi itu ketemu dengan orang-orang saleh lainnya atau orang tuanya ngasih wasiat, ngasih pesan
Satu. Ini mimpinya benar nggak? Benar mimpinya. Apakah orang yang mimpi benar itu dia lantas menjadi nabi? Belum tentu. Enggak. Yang nabi gimana? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah datang malaikat Jibril memberikan wahyu risalah, itu pasti jadi nabi dan itu pasti wahyu. Tapi kalau mimpi belum tentu. Nah, saat di surat Al-Alaq ayat 2 ini Allah sebutkan mimpi anak. Kalau sudah jadi anak itu jadi manusia pasti. Tapi kalau masih nutfah itu belum tentu jadi manusia. Jadi itu disebut dengan anak. Yang kedua, anak itu sesuatu yang menggantung dia. Maka istilah yang medis itu dia seperti lintah darahnya, tapi nyedot darah. Dia nempel di rahim, dia makan nyedot. Makanya wanita itu kalau sedang hamil kan bawaannya apel, karena pengen itu, istilahnya apa? Tidak. Karena jadi kita yang aneh-aneh, kagak ada musimnya yang kita. Tapi zaman dulu mintanya mangga dulu tuh, mintanya kelapa muda dulu. Tapi sekarang berbeda lagi Pak. Mintanya jalan-jalan, mintanya emas, beda-beda ya. Mintanya iPhone, beda. Dari istri, dokter, beda. Nah, itu anak. Jadi kenapa disebut anak? Itu menggambarkan betapa lemahnya manusia. Dia pengen hidup itu, dia mesti bergantung dengan yang lain. Dari sejak proses diciptakan, Allah seperti jadi anak, sesuatu yang menggantung di rahim. Jadi untuk hidup nih, mesti ada asupan gizi dari ibunya. Ibunya makan, itu dimakan sama dia. Ibunya minum, itu diminum sama dia. Nanti begitu lahir bayi, kita bisa ngapa-ngapain. Misalnya nangis doang, lapar nangis, pipis nangis, ngantuk nangis. Siapa yang menutupi kebutuhannya? Dibikin orang-orang di sekitarnya hatinya tergerak dan tersentuh. Sejelek apapun bayi, pasti kita sayang juga kembali menuju banget. Itu membuat apa? Semua orang jadi perhatian dulu gitu. Tapi kalau udah gede, udah amat kan. Tapi kalau masih kecil, kita peduli menunjukkan apa? Manusia itu makhluk yang lemah. Buat hidup dia bergantung kepada orang lain. Jadi kalau ada manusia sombong, rasa dia serba bisa, nah ini dia menyalahi kodratnya, dia lupa bahwa dia diciptakan dari alam. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang juga ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah selalu jadikan kita sebagai hamba yang pandai bersyukur, sehingga hidup kita di dunia ini selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dan besok di Indonesia kita termasuk orang-orang yang selamat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.